Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah pengajian rahmatan lil alamin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah tema yang kita akan kaji dan kita angkat pada 1 jam ke depan, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, berkaitan dengan makna ibadah haji dan korban sebagai syiar Islam. Jadi kita akan mengkaji makna ibadah haji dan juga makna ibadah korban. Ketika kita bicara tentang haji dan korban, itu selalu dihubungkan kepada seorang sosok Nabi, yaitu Nabi siapa? Pak Bu? Siapa Pak Bu? Nabi Ibrahim. Sosok Nabi Ibrahim itu sosok yang penting, tidak hanya di dalam pandangan umat Islam, tetapi juga umat-umat sebelumnya, tetapi juga apa? Umat-umat sebelumnya. Di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 3 agama yang mengakui sosok Nabi Ibrahim. Yang pertama agama Yahudi, agama Yahudi atau Judaism. Yang kedua agama Kristen, agama apa? Kristen. Yang ketiga agama Islam. Semua 3 agama ini mengakui pentingnya sosok siapa? Ibrahim. Sehingga dari umat 3 agama ini saling mengklaim bahwasanya agama mereka punya hubungan dengan siapa? Sosok Nabi Ibrahim. Dan Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, juga melakukan counter, juga melakukan pembelaan bahwasanya sebenarnya yang punya hubungan dengan Nabi Ibrahim itu agama Islam. Sehingga kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya," apa Pak? "Walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin." Ini bentuk jawaban Al-Quran terhadap kritik
atau terhadap klaim bahwasanya orang Yahudi mengaku bahwasanya Ibrahim itu pengikut mereka. Orang Nasrani juga mengklaim bahwasanya Ibrahim itu pengikut mereka. Makanya Al-Quran mengatakan maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasroniyaw. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi. Yahudi itu berasal dari mana Pak? Atau istilah Yahudi itu? Kan Ibrahim punya dua anak, siapa? Ismail dengan Ishak. Ishak punya anak siapa? Punya anak siapa? Ini penting Pak Bu, jangan-jangan kita nggak tahu. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak berapa? 12 anak. Salah satunya itu Yahuda. Salah satunya apa? Yahuda. Dari kata Yahuda ini muncul Yahudi. Muncul apa? Yahudi. Sehingga tidak mungkin Nabi Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wong Yahuda, Nabi Ibrahim kan punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yahuda. Misalnya apa Pak? Soekarno itu, ini contoh saja Pak, Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Betul atau enggak kalau dikatakan seperti itu? Tidak mungkin, seharusnya Puan Maharani pengikut Soekarno. Makanya Al-Quran mengatakan maka na Ibrahimu apa Pak? Yahudiyau atau Yahudia wala Nasroniya. Demikian juga Ibrahim itu bukan seorang apa? Nasrani. Istilah Nasrani itu dari apa? Dari mana Pak Bu? Agamanya kalau bahasa Al-Quran itu bukan Kristen ya, tapi Nasoro. Orangnya apa? Nasoro. Agamanya apa? Nasroniyah. Itu dari kata Nasiroh. Dari kata apa? Nasiroh. Dibahasakan bahasa kita menjadi Nazaret Pak. Artinya agama Kristen itu muncul, atau agama Nasrani itu muncul dari sebuah kota yang namanya apa? Nasiroh. Sehingga Al-Quran bilang Nasoro, orang-orang yang berasal dari apa Pak? Kota Nasiroh atau Nazaret, kota kelahirannya Yesus Kristus. Ibrahim dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, lebih dulu mana Pak? Lebih dulu mana? Lebih dulu Ibrahim. Sehingga tidak mungkin Nabi Ibrahim pengikut Kristen. Walakin kana hanifan muslima. Dipertegas oleh Al-Quran bahwasanya Nabi Ibrahim itu seorang hanif Pak. Hanif itu orang yang condong kepada yang hak. Condong kepada yang hak. Musliman, orang yang berserah diri secara totalitas kepada Allah. Itu arti kata makna Islam. Islam itu secara lugatan, secara bahasa artinya al-istislam, orang yang berserah apa? Diri. Dan dalam pandangan Islam, agama Islam itu sudah dibawa sejak Nabi Adam sampai Nabi apa? Muhammad. Ini yang diluruskan oleh apa? Islam. Menunjukkan sosok Ibrahim ini sangat penting Pak. Sangat penting dalam tiga agama, Yahudi, Kristen, dan apa? Islam. Kemudian di dalam syariat Islam Pak, itu ada beberapa syariat yang sebenarnya meneruskan syariat Nabi Ibrahim, yang meneruskan tradisi yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Itu disebut syar'u man qablana. Ini ingat-ingat Pak Bu, apa istilahnya syar'u man qablana? Ingat atau enggak ini? Apa namanya? Syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu apa? Syariat yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi
Muhammad, tetapi oleh syariat Islam atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad diakui. Itu disebut apa? Syar'u man qablana. Dalam usul fikih ya, ada namanya apa? Syar'u man qablana, tradisi keagamaan yang sudah dipercayai dan dilakui dan diamalkan oleh siapa Pak? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh syar'u man qablana yang mudah kita pahami apa Pak? Ibadah puasa yang baru saja kita apa? Lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu apa? Puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, dijelaskan bahwasanya puasa itu tidak hanya ibadah yang eksklusif umat untuk apa? Umatnya Nabi Muhammad. Dan Allah tahu kalau puasa itu berat. Puasa itu berat atau ringan Pak, Bu? Berat atau ringan? Oh, ada yang jawab ringan, alhamdulillah Bu ya. Tapi banyak orang yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa Bu, meskipun juga KTP-nya Islam. Makanya di bulan Ramadan yang lalu kita kalau lewat itu sering menemui ada warung gitu, ada apa? Ada warung yang bagian atas itu ditutup, yang bagian kaki masih apa Pak, Bu? Masih kelihatan, menunjukkan apa? Puasa itu berat. Puasa itu berat. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang waktunya cukup panjang. Dalam Al-Quran, minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail, dari terbit fajar sampai apa Pak? Terbenam matahari. Puasa itu berat, waktunya cukup lama. Kalau jenengan sholat kurang lebih berapa Pak, Bu? Berapa jam? Ada yang sholatnya di sini 1 jam? Sholat asar tadi 1 jam ada? Ada atau enggak Bu? Enggak ada. Ya standarnya 5 menit, tapi saya kira kurang banyak orang yang sholatnya kurang dari 5 menit. Betul atau enggak Pak? Oh, sholatnya cepet itu. Kalau jenengan kasih detikan itu mungkin enggak sampai 5 menit. Tapi kalau puasa dari terbit fajar sampai apa? Terbenamnya matahari. Sehingga ibadah puasa itu susah. Makanya Allah bilang fa innahu li wa ana azibi. Puasa itu ibadah yang eksklusif untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan apa? Yang akan apa? Membalasnya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwasanya ibadah puasa itu sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sesuatu yang susah ketika dibebankan oleh semua umat menjadi mudah atau enggak Pak? Menjadi mudah. Minimal secara psikologi kita apa? Siap menerima kewajiban yang berat. Waktu puasa itu dari terbit matahari sampai terbenam, dari terbit fajar, mohon maaf, sampai terbenam matahari kita lakukan berapa hari? 1 bulan gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala penting untuk menghibur apa? Kesiapan umat Islam dalam menjalankan ibadah apa? Puasa. Itu contoh apa? Syar'u man qablana. Sehingga ada puasa apa Pak? Puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi yang kita kaji itu berkaitan, yang pertama haji, yang kedua korban, yang keduanya juga syar'u man qablana, syariat umat-umat yang terdahulu secara khusus menjadi syariatnya Nabi Ibrahim. Yang pertama Pak, ketika kita bicara haji, itu firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi apa? Sabila. Berarti umat Islam itu dituntut untuk melakukan apa? Haji.
Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dijelaskan haji itu tempatnya di mana? Di Baitullah. Ketika haji itu harus pergi ke Mekah, ke Baitullah, dibutuhkan apa Pak? Dibutuhkan apa Pak? Ada yang jawab tadi fisik, yang lainnya jawab apa? Modal. Sehingga ibadah haji ini yang menarik ya. Kalau kita misalnya bicara sholat itu ibadah fisik atau ibadah harta Pak? Fisik ya. Sholat itu perlu untuk bayar atau enggak Pak? Perlu bayar Bu sholat? Jenengan mau jamaah ke masjid Masjid At-Taqwa ini bayar atau enggak Bu? Gratis Bu ya? Oh, gratis saja jarang yang datang, apalagi bayar. Pasti dijamin masjidnya apa? Masjidnya kosong. Menunjukkan kalau sholat itu ibadah fisik. Tapi kalau zakat ibadah apa? Harta. Ibadah apa? Harta. Orang yang hartanya sudah sampai nisab wajib bayar zakat. Tapi kalau haji ibadah apa? Fisik atau harta? Coba dijawab Pak Bu. Ada yang jawab fisik, ada yang jawab harta. Sebenarnya haji itu ibadah yang menggabungkan antara fisik dan harta. Kalau kuat fisiknya, finansialnya, ekonominya lemes, bisa daftar haji Pak Bu? Bisa atau enggak? Tidak bisa. Fisiknya kuat, semangatnya menggebu-gebu, masalahnya ekonominya lemes, masalahnya finansialnya tidak kuat. Ada orang yang cukup kaya, mungkin hartanya dimakan 7 keturunan enggak habis. Masalahnya fisiknya lemah, sakit-sakitan, tiap minggu harus cek kesehatan. Kira-kira bisa melakukan haji atau enggak? Tidak. Sehingga haji ini ibadah yang menggabungkan antara kekuatan fisik dan kekuatan apa? Finansial. Makanya Pak atau Bu, kalau jenengan belum bisa daftar haji, jangan bersedih. Kok jangan bersedih? Minimal jenengan masih sehat. Berarti sehat sudah memenuhi persyaratan, kurang separuh lagi persyaratannya apa? Menguatkan finansial, kan sudah setengah gitu. Persyaratan separuh sudah terpenuhi, tinggal apa? Diteruskan. Oke ya, itu haji. Nah, ketika kita bicara haji, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, saya sebentar saja ini menjelaskan haji. Haji itu ada rukunnya, sebagaimana sholat ada rukunnya, ya kan? Rukun sholat apa contohnya? Takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, itu namanya rukun sholat. Haji juga ada rukunnya. Ketika rukun ini ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Yang pertama, rukun haji itu apa? Al-ihram Bu, ihram. Ihram itu niat untuk melakukan haji. Tergantung jenis hajinya. Ada haji qiron, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Kalau tamattu itu umroh dulu baru haji. Ini yang umum dikerjakan oleh jamaah haji Indonesia. Ketika kita mau ihram harus pakai apa? Pakaian ihram. Secara umum pakaiannya apa? Putih. Tapi putih itu wajib atau sunnah Pak? Pakaian ihram harus putih itu loh, wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah Pak? Ada yang ngomong wajib, ada yang ngomong apa? Sunnah. Tapi sebenarnya itu sunnah Pak. Tapi ini nggak usah jenengan praktekkan. Nanti jenengan haji di sana mau pakai ihramnya apa Pak? Tidak putih, karena jenengan suka batik, akhirnya pakaian ihramnya apa? Batik.
Oh nanti bisa ditangkap juga Pak. Maksudnya ditangkap sama askar. Nggak guyonan Pak. Sebagaimana kafan Pak, kalau kafan itu wajib putih atau enggak? Wajib kafan itu loh, kafan untuk orang yang meninggal wajib warnanya putih atau tidak? Wajib. Tidak wajib Bu, tidak wajib. Tapi Rasulullah menganjurkan apa? Putih. Tapi kalau tidak ada pakaian putih, boleh dengan pakaian yang lainnya. Tapi jenengan nggak boleh misalnya mau karena suka budaya Jawa, saya orang Jawa suka batik. Kalau meninggal apa Pak? Wasiat supaya dikafani pakai kok dikafani pakai apa? Pakai batik. Baik atau enggak? Enggak baik. Sebagaimana orang ihram dianjurkan dengan pakaian apa? Putih. Putih ya. Oke, itu menunjukkan simbol kesucian. Makanya Nabi menganjurkan orang menjalankan ibadah itu dengan pakaian apa? Putih itu. Yang kedua, rukun haji itu wukuf di Arafah. Nabi bilang al-hajju Arafah. Haji itu apa Pak? Arafah. Wukuf di Arafah dilakukan tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ba'da zawal, setelah masuknya waktu zuhur. Bagaimana kalau orang yang sakit? Di sana ada safari wukuf Pak, itu dinaikkan ambulan kemudian apa? Diantarkan ke Arafah. Arafah itu juga punya sejarah Pak. Arafah itu dari kata Arafah ya'rifu arafatan, artinya apa? Mengenal, karena Nabi Ibrahim dengan apa? Siti Hawa itu bertemu di mana Pak? Di Arafah. Berarti haji punya hubungannya dengan sejarah apa? Nabi Ibrahim itu. Yang berikutnya tawaf. Tawaf itu apa? Tawayatufu apa artinya? Mengelilingi. Sebanyak berapa Pak? 7 kali. Dan tawaf ini sebelum kedatangan Islam di masa jahiliyah itu sudah dilakukan Pak. Tapi orang jahiliyah ketika tawaf itu uryanan, tidak pakai baju, tidak pakai baju. Dalam pandangan Islam tawaf itu wajib pakai baju atau enggak Pak? Ini enggak boleh jenengan coba Pak. Haji itu mahal ya. Jangan sekali-kali dicoba kemudian tawaf sambil nggak pakai apa? Pakaian. Nggak boleh, karena Nabi bilang tawaf itu kasalah, sebagaimana sholat. Kalau orang sholat harus satrul aurah, menutup aurat atau enggak? Iya. Bedanya tawaf dengan sholat apa? Bedanya kalau tawaf itu kita boleh berbicara. Tapi kalau sholat, jenengan sholat ngomong sama temennya, sholatnya sah atau enggak? Enggak sah. Itu ya bedanya. Tapi tawaf itu sebenarnya tradisi yang cukup klasik. Di masa jahiliyah juga sudah dikenal. Kemudian berikutnya as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Melakukan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Sebagaimana yang dilakukan siapa Pak Bu? Ya? Siti Hajar dengan siapa Pak? Dengan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di mana Pak? Mekah ya. Ismail yang ketika itu kehausan. Siti Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah untuk mencari apa? Air. Kemudian Nabi Ismail itu menggaruk-garuk, barulah keluar apa? Air. Ini juga ada hubungannya dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Dengan Nabi apa? Ibrahim. Dan sa'i itu dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kalau dibalik boleh atau enggak Pak? Enggak boleh Pak.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Rasulullah kalau mau sa'i kan baca apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah abda'u, saya memulai bima bada Allahu bih, dengan apa yang Allah mulai. Ketika Allah berfirman innas safa wal marwata min sya'airillah, didahulukan mana? Didahulukan apa? Safa. Yang terakhir tahallul. Tahallul itu apa Pak? Boleh mencukur, boleh apa Pak? Memotong ya rambut. Kalau dalam mazhab Syafi'i paling dikit berapa? 3 helai. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Semua yang kita kaji itu berkaitan dengan rukun haji. Ada berapa tadi? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul. Kalau orang umroh itu rukunnya yang tidak menjadi rukun umroh apa? Tidak ada wukuf di Arafah, itu ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini masih setengah jam Pak, insya Allah cukup. Kita bahas pembahasan yang lebih penting berkaitan dengan korban. Berkaitan dengan apa? Korban. Kalau haji tadi Pak, itu syar'u man qablana, sudah dilakukan di masa Nabi Ibrahim. Kalau korban, ternyata kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, korban itu sudah dilakukan oleh siapa Pak? Qabil dan Habil, yaitu 2 anaknya Nabi Adam. Manusia yang pertama Adam punya anak Qabil dan Habil. Keduanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berkorban. Id qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Salah satu dari keduanya korbannya diterima. Korbannya siapa Pak? Qabil atau Habil? Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, yang satu tidak diterima. Jadi Qabil ketika mau korban Pak, itu mengorbankan hasil pertanian yang jelek Pak. Karena Qabil itu sahibuz zar'in, profesinya sebagai petani. Yang Habil itu sahibu gunamin, profesinya sebagai apa Pak? Peternak, memilih hewan ternaknya yang terbaik. Yang satu sebagai petani memilih hasil pertaniannya yang terjelek. Yang diterima oleh Allah yang baik atau jelek Pak? Yang baik. Tapi kalau dalam ayat ini dipertegas, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kalau baik tidak dilandasi takwa, diterima atau enggak Pak? Juga enggak. Tapi kriteria sesuatu itu bisa diterima oleh Allah yang baik. Apa Pak? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik gitu. Nah dari ayat ini Pak, sudah kita bisa simpulkan bahwasanya manusia yang pertama sudah diperintahkan untuk melakukan apa? Korban gitu. Artinya korban itu ibadah yang cukup apa Pak? Cukup klasik. Manusia yang pertama di muka bumi ini punya 2 anak, 2 anaknya suruh melakukan apa? Korban. Karena inti dari korban itu sebagaimana maknanya Pak, qurba yaqrubu qurbanan, artinya apa? Mendekatkan atau dekat. Maksudnya apa? Ibadah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Tapi di masa awal itu korbannya ternyata tidak harus dengan apa Pak? Menyembelih hewan ternak. Karena korban yang dilakukan Habil ternyata pakai apa Pak? Pakai apa? Pakai hasil pertanian gitu ya. Nah selanjutnya Pak, tradisi korban ini dilanjutkan di masa Nabi
Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Di dalam surah As-Saffat, Pak, di sana dikatakan Nabi Ibrahim ketika punya anaknya sudah mulai besar. Di kalangan ahli tafsir ada yang mengatakan usianya 13 tahun, Pak. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi. Dan ketika Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada anaknya, Nabi Ibrahim berkata apa? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ya bunayya, wahai anakku. Anakku di sini siapa, Pak? Ismail atau Ishak? Nabi Ibrahim tadi punya berapa istri, Pak? Lah ini bapaknya pasti jawab, bisa jawab ini. Kok malah yang jawab ibu-ibunya? Kok semangat sekali tuh, Bu? Saya tanya istri, Bu, bahaya ini. Istrinya berapa, Pak? 2. Yang pertama mbok welnya siapa, Pak? Hajar atau Saroh, Pak? Saroh, Pak. Yang mbok nomnya siapa, Pak? Hajar. Saroh punya anak siapa? Ishak. Hajar punya anak Ismail. Dalam ayat ini ketika Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada anaknya, Al-Quran mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Siapa, Pak? Ismail atau Ishak? Nah, kalau jenengan menjawab Ismail, buktinya apa? Hah? Buktinya apa, Pak, Bu? Nah, itu yang menjadi perdebatan. Bagi orang Yahudi yang disembelih siapa, Pak? Ishak, sebagaimana dalam Taurat. Karena orang Yahudi itu menganggap agamanya punya hubungannya dengan Ibrahim lewat Jarul. Ismail atau Ishak? Ismail atau Ishak? Ishak. Ini orang Yahudi, Bu. Menurut orang Yahudi yang disembelih Ishak. Menurut ahli tafsir ada 2 pendapat, Pak. Yang pertama mengatakan Ishak, yang satu Ismail. Tapi yang umum kita pahami Ismail. Kenapa, Pak? Di antara alasannya ya, supaya saya memperkuat apa yang pernah jenengan dengar. Paling jenengan ya cuma bisa menyimpulkan Ismail. Lah kok ngono? Ya kadik biyen aku diulang yo. Ismail gak tahu Ishak. Makanya ngaji sekarang kita perkuat, Pak. Kenapa kita simpulkan Ismail? Di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ana ibnu dzabihain. Saya apa? Anaknya 2 orang yang pernah disembelih. Maksudnya Nabi Muhammad nasabnya punya urutannya dengan 2 orang yang dikorbankan atau mau disembelih. Yang pertama siapa? Bapaknya sendiri, yaitu siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah, Muhammad ibn Abdullah ibn siapa, Pak? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dulu ketika sumur Zam-Zam itu enggak keluar airnya, Pak, beliau pernah bernazar kepada Allah kalau airnya keluar akan mengorbankan siapa? Anaknya Abdullah mau disembelih, Pak. Ternyata sumur Zam-Zam keluar tapi enggak jadi disembelih, diganti dengan apa, Pak? 100 ekor unta, Pak. Berarti korbannya unta, Pak. Korban itu tidak selalu kambing. Nanti kita bahas mazhab kambing dengan mazhab unta atau mazhab sapi, mana yang lebih utama. Tapi dari hadis ini, Pak, bisa kita pahami bapaknya Nabi Muhammad yaitu Abdullah pernah apa, Pak? Dinazarkan oleh ayahnya untuk disembelih. Sekarang Nabi Muhammad itu silsilah nasabnya sampai Ibrahim lewat Ishak atau lewat Ismail, Pak?
lewat Ismail, lewat Ismail. Dan ini alasan kenapa orang Yahudi tidak pernah menerima syariatnya Nabi Muhammad. Menganggap apa? Lebih mulia. Tidak mungkin apa? Keturunan Ishak kok beriman kepada seorang nabi dari keturunan siapa? Ismail gitu. Oke ya. Berarti Nabi Muhammad itu anaknya dua orang yang mau dikorbankan. Yang pertama Abdullah, bapaknya sendiri. Yang kedua jalurnya sampai kepada Ibrahim lewat siapa? Ismail. Ini yang memperkuat kesimpulan kita kalau apa Pak? Kalau yang dikorbankan itu Ismail, bukan Ishak. Yang kedua Pak, di dalam ayat ini, nanti kalau jenengan baca di As-Saffat ya, setelah menceritakan ceritanya Nabi Ibrahim dengan anaknya, diceritakan ceritanya Ishak Pak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin, dan kami beri kabar gembira dia dengan Ishak, seorang nabi daripada orang-orang yang soleh. Kan ini kan ganti tema Pak. Berarti yang di atas tadi tema yang berkaitan dengan Ismail atau Ishak Pak. Bisa dipahami atau enggak? Setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin, baru bercerita tentang Ishak. Berarti di atas tadi temanya tentang apa? Tentang apa? Ismail. Ismail ya. Ini pentingnya kita membaca sesuatu tahu konteksnya Pak, arahnya ke kemana gitu. Oke ya. Yang ketiga, kenapa kok kita simpulkan Ismail? Karena peristiwa terjadinya penyembelihan itu Pak, meskipun ini versi Islam Pak, kalau orang Yahudi menganggap di Yerusalem, kalau dalam pandangan Islam itu di Mekah atau di Yerusalem Pak? Di Mekah. Anaknya Nabi Ibrahim yang di Mekah Ismail atau Ishak? Ismail. Nah, terus sekarang ini yang paling penting, kenapa kok Taurat bilang Ishak Pak? Ya karena Taurat itu kitab sucinya orang Yahudi dan mereka harus sampai pada Ibrahim lewat Ishak. Tapi ada keterangan dari Taurat yang menjelaskan ketika itu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih ibnakal wahid, satu-satunya anakmu. Berarti ketika itu Nabi Ibrahim baru punya satu anak. Nah, sekarang kita lihat Pak, antara Ishak dengan Ismail lebih tua mana? Lebih tua Ismail. Sehingga kesimpulan kita apa? Ismail. Jelas ya? Oke. Sekarang Pak, ketika Nabi Ibrahim bilang ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk, berarti Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya atau mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Pak? Bisa paham atau enggak? Maksudnya ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi, mimpinya menyembelih Ismail, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, perintah saja atau bermimpi? Atau perintah juga mimpi Bu? Itu kalau kita analisa bahasa Al-Quran itu bisa melahirkan makna yang tidak satu makna. Ini makanya riskannya jenengan baca terjemah itu. Makanya hati-hati ya. Ilmu agama harus dikaji lewat guru. Kalau enggak ya bisa salah paham. Ini arafil manam, Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail atau ada perintah lewat mimpi? Yang betul yang mana itu? Berarti perintah melalui mimpi, perintah saja ya Pak. Tapi jenengan pernah mimpi ya? Kalau mimpi itu kan seakan-akan kita apa Pak? Melakukan sesuatu. Berarti Nabi Ibrahim apa? Mimpi, dalam mimpinya menyembelih Ismail atau perintah saja?
Bisa dipahami atau enggak? Atau semakin bingung? Ya, sebenarnya kalau kita lihat Pak, ini arafil manam, kalau makna literalnya itu seolah-olah bermimpi, dalam mimpinya apa? Menyembelih Ismail. Tapi kalau kita hubungkan dengan ayat yang berikutnya Pak, atau lanjutan ayatnya, Nabi Ismail bilang apa? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang engkau perintah. Berarti perintah. Bisa dipahami atau enggak ini? Meskipun ada mode pemahaman yang dua Pak, tapi keduanya sebenarnya memberikan satu makna apa? Disuruh menyembelih Ismail. Meskipun Nabi Ibrahim hanya mimpi saja, atau perintah melalui mimpi, kesimpulannya apa? Tetap menyembelih Ismail. Nah ini mimpi kok dipercaya Pak? Kalau jenengan mimpi atau Bu, itu dipercaya atau enggak Bu? Mimpinya jenengan? Tapi ini mimpinya Nabi. Mimpinya Nabi apa? Ru'yal anbiya apa? Minal wahyi. Mimpinya Nabi itu wahyu. Tapi kalau mimpinya jenengan Pak Bu, suruh menyembelih anaknya, itu wahyu atau enggak Pak? Itu mungkin wahyu juga, tapi bukan minallah, tapi minas syaiton, dari setan. Itu ya, itu. Oke. Terus wa fadainahu bidzibhin azim, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, diganti dengan apa? Sembelihan yang besar. Sehingga Pak, korban itu mazhabnya sapi atau kambing Pak? Jenengan mazhabnya sapi atau kambing? Sapi. Kenapa kok sapi? Besar. Karena dipahami korban itu ibadah, dimensinya apa Pak? Sosial. Berarti kalau hewannya menghasilkan daging yang banyak, berarti lebih afdol. Oke, itu alasannya. Berarti jenengan semuanya mazhabnya sapi ya? Nggak ada yang mazhab yang kambing? Nggak ada. Tapi kalau kita kaji apa yang sudah kita jelaskan tadi Bapak dan Ibu sekalian, siapa tadi? Habil. Itu korbannya apa tadi? Kambing atau sapi? Kambing atau sapi? Kambing. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ditebus dengan apa? Kambing. Berarti kambing juga Pak ini? Hah? Berarti kan kambing ada kelebihan. Kenapa kok digunakan korban oleh siapa? Habil, dan digunakan untuk menebus Ismail. Berarti mana yang lebih utama? Berikutnya, kalau kita lihat hadis yang berkaitan dengan kesunahan mendatangi sholat Jumat dengan pagi-pagi, tabkir maksudnya. Nabi bersabda apa Pak? Siapa yang mandi Jumat, mendatangi sholat Jumat di waktu yang pertama apa? Faka'annahu qoroba apa? Badanatan. Seakan-akan dia korban apa? Onta. Di waktu yang kedua, faka'annahu qoroba apa Pak? Bakorotan, yaitu sapi. Yang ketiga apa? Kabsan akrona, yaitu kibas yang bertanduk itu. Kibas yang bertanduk. Berarti Nabi di sini menunjuk memberikan gambaran apa Pak? Apa? Hierarki pahala Pak. Tingkatan pahala. Pahala yang tertinggi kayak korban apa? Onta. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Kambing sama sapi lebih utama mana Pak? Di hadis Jumat sapi. Berarti sapi juga punya apa? Kelebihan. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, Nabi tiap tahun itu korban. Nabi tiap tahun apa Pak? Korban. Kenapa Pak? Karena korban itu min khosaisin Nabi, termasuk kekhususan
Nabi hukumnya apa? Wajib. Korban bagi Nabi hukumnya apa? Wajib. Korbannya Nabi tiap tahun apa Pak? Sapi atau kambing? Hah? Kambing. Nabi itu tiap tahunnya Pak, di dalam hadisnya apa? Dhoha kabshain, menyembelih 2 kibas. Akronain, yang keduanya bertanduk. Kalau Nabi tiap tahun korbannya kambing Pak, jenengan berani menyimpulkan berarti Nabi melakukan ibadah yang tidak terbaik Pak. Maksudnya tidak terbaik apa? Antara sapi dengan kambing lebih apa? Jenengan simpulkan lebih baik sapi. Berarti kalau kita lihat di sini seolah-olah apa Pak? Kambing. Tapi sebagian ulama juga mentaklil Pak. Mentaklil itu apa? Mencari rasionalitasnya. Kenapa kok Nabi kambing? Karena kambing itu biayanya yang murah dan juga mudah diperoleh Pak. Kalau jenengan mau korban sapi itu cari rombongan dulu. Kemudian apa? Mau beli juga pertimbangannya banyak Pak. Beda kalau dengan kambing. Nah sehingga mana yang lebih baik? Tidak ada dalil yang secara khusus menjelaskan mana yang lebih baik. Tidak ada. Tetapi bagaimana panitia apa Pak menentukan ini kambing atau sapi? Tergantung kemaslahatan. Ya melihat keuangan, kemudian melihat masyarakat gitu. Soalnya kalau misalnya di dalam satu desa masyarakatnya rata-rata kena penyakit apa Pak? Hipertensi itu. Masa mau korban kambing? Tapi kalau masyarakatnya pecinta daging Pak, enak mana daging sapi dengan daging kambing? Daging kambing. Ya ini yang perlu dikaji, yang perlu apa? Dikaji ya. Mana yang dianggap lebih maslahat itu? Mana yang dianggap lebih apa? Maslahat. Nah sekarang gitu. Masih ada 10 menit Pak ya. Masih lama. Oke. Hukum korban itu sebenarnya apa? Wajib atau sunnah Pak? Wajib atau sunnah Pak? Ada yang jawab sunnah muakkadah Pak. Ada yang berani bilang wajib. Berat ya, wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan apa? Berdosa. Kalau sunnah muakkadah apa? Hanya mendekati wajib, tapi hukumnya tetap sunnah. Ketika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi masalahnya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman fasholli li rabbika apa? Wanhar. Fasholli li rabbika, salatlah kamu karena Tuhanmu. Terus apa? Wanhar itu dan sembelihlah korban. Kalau ada perintah Al-Qur'an, amrun Qur'aniyun, itu memberikan makna apa Pak? Bu. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wajib atau enggak? Wajib. Tapi sholatnya 5 waktu, zakatnya zakat yang sudah sampai nisab. Khudh min amwalim shadaqatan wajib. Kutiba alaikumus syiyam wajib. Walillahi ala nasi hijjul baiti wajib. Fasholli li rabbika wanhar, hukumnya apa? Wani tenan jenengan. Ki sekedar jawab atau betul mau dilakukan ya? Yang kedua hadis Abu Hurairah, nanti jenengan bisa lihat di kitab Bulughul Maram ya, Babul Adhohi judulnya, bab tentang korban. Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu sa'atun, siapa yang mempunyai apa? Kelapangan rezeki, walam yudhahi, dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna, janganlah sekali-kali ia
mendekat. Nak Kiai Jawa maknani napa? Fala yaqrabanna, lan ojo temen-temen merek, ojo temen-temen, berarti menunjukkan larangan yang harus apa Pak? Ditinggalkan. Musholana, tempat musola kita, maksudnya tempat sholatnya Nabi. Maksudnya Nabi seakan-akan berkata orang yang nggak korban nggak usah nyedaimu sholat, maksudnya tempat sholat nggak usah ikut Idul Adha. Sholatmu itu nggak dianggap, mergo apa? Awakmu gak gelem korban. Berarti wajib atau sunnah, Pak? Wah, jawab. Wajib atau sunnah, Bu? Wajib atau sunnah? Sholatnya sunnah. Kelihatannya sudah mulai kendur ini. Sudah saya bangun logika kok, tinggal menyimpulkan wajib atau sunnah. Gak wani cah. Wajib menurut hadis ini ya, sehingga dalam pandangan Imam Abu Hanifah hukum korban itu wajib bagi yang mampu. Tapi yang mampu banyak atau enggak Pak? Korban atau enggak? Gitu ya. Itu menurut mazhab Abu Hanifah atau menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab jumhur, berarti apa? Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Syafi'i ya umumnya kita di Indonesia mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Perintah korban dalam Al-Quran dan Sunnah yang seolah-olah mengindikasikan makna wajib, itu ada sesuatu yang memalingkan dari makna wajib menjadi makna yang sunnah atau makna yang sunnah. Di antara hadis yang memalingkannya Pak, hadis Ummu Salamah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah," apabila engkau melihat hilal bulan Dzulhijjah, berarti masuk tanggal 1 Dzulhijjah, masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kamu ingin berkorban, berarti punya keinginan apa? Berkorban. Kata Nabi apa? Fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan dari kulitnya dan kukunya, maksudnya dari rambutnya, mohon maaf, ansari dari rambutnya, maksudnya rambutnya nggak usah dipotong ya, rambut kepala ya rambut bawah, kuku ya kuku tangan, kuku kaki. Nanti kita bahas ya, insya Allah waktunya cukup gitu. Kalau nggak cukup ya saya mundur terus. Yang pertama ya. Nabi bersabda apa? Wa arada ahadukum ayyudhhiya, seseorang di antara kamu ingin berkorban. Berarti Nabi menggantungkan korban itu dengan keinginan. Kalau yang wajib itu Pak atau Bu, bolehkah digantungkan dengan keinginan? Boleh atau enggak Pak Bu? Misalnya sholat 5 waktu, nah awakmu gelem ya sholat, nih gak gelem gak sah sholat, boleh atau enggak? Enggak boleh. Namanya sholat 5 waktu, jenengan punya kehendak atau tidak, males togak tetap sholat. Kenapa? Wajib. Tapi dalam korban Nabi mengatakan wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kamu ingin berkorban, menunjukkan korban itu digantungkan dengan keinginan. Kalau sesuatu digantungkan dengan keinginan, wajib atau sunnah? Sunnah ya. Sunnah atau wajib Bu? Ki banter wajib atau banter sunnah jawabannya? Hah? Sunnah ya. Oh ya. Yang kedua, ketika Nabi korban, tiap tahun kan Nabi korban dengan dua kambing. 1 kambing untuk Nabi dan keluarganya, 1 kambing untuk apa?
untuk umatnya, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Yang satu untuk Nabi dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Berarti umatnya Nabi yang tidak korban sudah di cover korbannya Nabi, sehingga hukum korban itu dari yang asalnya wajib menjadi sunnah. Ya. Selanjutnya yang kedua, sebelum saya tutup ya. Di hadis ini kalau tanggal 1 Dzulhijjah suruh apa? Tidak potong rambut dan kuku. Itu kembali pada sahibul korban atau hewan korban, Pak? Sahibul korban atau hewannya, Pak? Ini di Muhammadiyah dua pandangan, Pak, biasanya. Ada yang bilang sahibul korban, ada yang bilang hewan yang dikorbankan. Karena yang kita bahas yang dianggap kembali pada korbannya, Pak. Ini pendapat ini umum disampaikan di Muhammadiyah. Tapi sebelumnya Hasan sudah bilang kembali ke korbannya, Pak. Hasan di terjemah Bulughul Maram, jenengan yang punya. Ini orang Muhammadiyah rata-rata bukunya itu, Pak. Yang cetakan di Ponegoro yang saya punya warnanya apa, Pak? Merah. Oh, berarti nyambung, Pak. Jenengan baca, nanti kembali pada hewan yang disembelih. Berarti kuku sapi nggak boleh dipotongi, Pak. Terus apa? Kuku kambing. Ya meskipun kadang saya janggal, mungkin di sini nggak umum ya. Kuku kambing ada yang dipotong atau enggak? Enggak tahu kalau di tempat yang lain. Tapi kalau kuda jaran itu memang dipotong, Pak, perawatannya. Sapi enggak ya. Maksudnya yang memahami hewannya, jangan sampai kuku hewan, rambut hewan dipotong. Itu menyebabkan hewannya stres. Kalau stres mempengaruhi rasa apa? Rasa daging. Itu alasannya, Pak. Yang kedua, pendekatan bahasa, Pak. Di hadis riwayat Imam Muslim dan Nasai, Nabi bersabda, "Man kana lahu dzibhun yadbahuhu." Siapa yang punya sembelian yang ia mau menyembelih, fala ya'khud min sya'rihi wa adfarihi. Enggak boleh ngambil rambut, enggak boleh ngambil kuku. Itu dipahami kembali pada dzibhun. Dzibhun itu hewan yang disembelih. Kenapa? Karena kaidah umum adz-dhamiru yarji'u ilal qarib wa laisa ilal ba'id. Dhamir itu kembali yang dekat, bukan kembali yang jauh. Berarti yang tidak boleh diambil rambutnya dan kukunya itu hewan. Kita jawab, Pak, kita jawab. Yang pertama, Pak, berarti pandangan Hasan Bandung ya, dan beberapa ulama Muhammadiyah juga memahami hewannya. Tetapi, Pak, jumhur ulama, tidak ada seorang ulama pun yang bilang kembali pada hewan. Semuanya kembali pada sahibul korban, Pak. Sahibul korban. Sahibul korban. Dari 4 mazhab nggak ada. Apakah 4 mazhab itu nggak paham bahasa, Pak? Kok sampai salah memahami kembalinya dhamir? Tidak salah, Pak. Di dalam kitab Irwa Ghalil yang ditulis Syekh Nasruddin Albani, di sana ditelusuri riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang nggak boleh potong rambut dan kuku. Di antara redaksinya yang muncul, Pak, fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah engkau ambil min sya'rika, pakai kap itu yang tahu bahasa Arab. Kap itu artinya apa, Pak? Kamu. Nabi ngomong sama kambing tuh sahibul kurban, Pak. Sahibul kurban, nggak mungkin Nabi ngomong sama kambing. Ngapain ngomong sama kambing? Wala min adfarika, nggak boleh ngambil kuku, pakai adfarika. Hatta
hatta tadbah udhiyataka, sampai engkau menyembelih hewan korbanmu. Kambing menyembelih kambing, ton jenengan yang nyembelih kambing, Pak? Jawab. Kambing menyembelih kambing atau jenengan yang menyembelih kambing? Orang sahibul korban. Untuk memperkuat lagi, Pak, di hadis Sa'id ibn Musayyab ya, Ikrimah ketika Sa'id ibn Musayyab menjelaskan kepada Ikrimah, dikatakan Allah ya'tazilan nisa awatib, tetapi sahibul korban meskipun nggak motong rambut, nggak motong kuku, tetap boleh menggauli istri dan pakai wangi-wangian. Di sini dikatakan apa, Pak? Allah ya'tazilan nisa. Nisa itu apa? Orang wanita atau kambing betina, Pak? Atau sapi betina? Orang wanita. Nisa itu tip itu apa? Wangi yang biasa pakai wangi-wangian niku kambing atau jenengan, Bu? Hah? Jawab, Bu, jawab. Ibu-ibu katanya. Berarti ini menunjukkan kembali pada sahibul korban. Meskipun kalau potong rambut, potong kuku hukumnya haram atau enggak? Lah itu khilaf, Pak. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Kalau mazhab Ahmad atau Hambali itu hukumnya haram, Pak. Tapi paling enggak ya sunnah ini dilakukan, Pak. Meskipun kalau kita berpegang pada mazhab Syafi'i hanya makruh, tidak sampai dosa. Sehingga kalau jenengan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah mau korban, ya sebelumnya potong rambut, sebelumnya kukunya apa? Dipotong. Sampai jenengan apa? Korban, nggak usah potong rambut, nggak usah potong kuku. Hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya meskipun kita tidak bisa melakukan haji, tapi kita masih bisa apa? Meniru orang yang ihram. Orang yang ihram boleh potong rambut, Pak, Bu? Enggak boleh. Potong kuku? Enggak boleh. Tapi kalau orang ihram boleh menggauli istri? Enggak boleh. Tapi kalau orang mau korban boleh menggauli istrinya? Boleh. Berarti ada keserupaan meskipun tidak selalu sama. Terus yang menjadi pertanyaan sebelum saya tutup ya, serius ini saya mau nutup ya, nutup kajian. Satu kambing itu untuk satu keluarga atau satu orang korban ini? Satu keluarga? Betul. Ya, satu kambing, betul, Bu, betul. Itu mencukupi satu keluarga. Tapi kalau jenengan kaya, bapaknya penghasilnya banyak, ibunya penghasilannya banyak, beli 2 kambing untuk satu keluarga boleh atau enggak? Boleh. Tapi satu kambing sudah mencukupi satu keluarga, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdin nabiyyi yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Seseorang di zaman Nabi itu korban dengan satu kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baiti dan untuk satu keluarganya. Berarti satu kambing mencukupi satu keluarga itu. Tapi yang nggak potong rambut, nggak potong kuku, itu yang mau korban atau semua anggota keluarga? Cukup yang mau korban. Cukup yang mau apa? Korban. Tidak semua anggota keluarga. Itu ya. Berarti satu kambing cukup satu keluarga. Sehingga yang penting untuk dicatat, Pak, korban itu jenengan serahkan panitia. Panitia mengumumkan ini korban dari keluarga, misalnya apa? Pak Ahmad. Ya sudah. Berarti ya masuk Ibu Ahmad, anaknya Pak Ahmad, dan semua isi rumah itu ya. Nggak usah kalau di masyarakat, oh ini korban dari Pak Ahmad untuk anaknya Pak Ahmad, dilalah anaknya Pak baru kelas SD atau
MI kan lucu Pak, wong yang anaknya kelas SD atau MI korban, sing Pak Ahmadnya tidak. Nah sehingga apa Pak, cukup dinamakan kepala apa? Kepala keluarga. Dan korban itu tiap tahun, pokoknya kalau jenengan tiap tahun mampu ya berarti ada anjuran korban, tidak dipahami sekali seumur hidup, dan tidak usah digilir. Oh sekarang untuk bapak, besok untuk ibu, besok untuk anak. Cukup kepala keluarga yang pakai nama, nanti yang lainnya ikut. Mungkin itu saja kajian saya. Ini sudah molor 15 menit. Untung panitianya nggak negur, jadi saya bisa tetap lolos 15 menit. Jam 5.15 kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.